Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi meskipun melalui daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kali ini. Baiklah, perkenalkan saya dengan Pak Sultan yang akan mendampingi kalian untuk pelajaran pendidikan agama Islam mulai dari kelas 8A sampai dengan 8H. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, silakan dibuka bukunya. Kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam pada bab pertama. Jadi pada semester ini kita akan mempelajari sebanyak 7 bab yang akan kita selesaikan dalam waktu 1 semester. Baiklah, untuk bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Apa yang kita pelajari dalam pembahasan ini? Yang pertama adalah makna iman pada kitab-kitab Allah. Yang kedua adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, akan kita bahas satu persatu untuk materi pada hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Apa arti iman pada kitab-kitab Allah? Di sini ada dua kata yang akan kita bahas, yaitu pengertian iman dan pengertian kitab-kitab. Yang pertama ada pengertian iman. Apa itu iman? Seperti yang sudah kita pelajari bersama, iman secara bahasa berarti percaya. Menurut istilah, iman itu mempercayai dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dalam perbuatan. Sedangkan pengertian kitab, dalam bahasa Arab, kitab itu berasal dari kata kitabun yang artinya buku. Secara istilah, kitab itu adalah buku yang berisi kumpulan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul serta ditulis di atas kertas atau bahan lainnya kemudian dibukukan atau dijilidkan menjadi satu. Itu pengertian iman dan pengertian kitab. Jadi, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya sebagai pedoman hidup manusia serta mewujudkannya dalam perbuatan. Itu pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, apa sih dasar beriman kepada kitab-kitab Allah? Dasarnya yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, yang berikutnya yang akan kita bahas yaitu nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Seperti yang sudah kita pelajari, yang sudah pernah kalian pelajari, bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya. Itu ke muka bumi ini ada 4 ya. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, ketiga ada kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya ke muka bumi ini ada 4 ya.
Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil yaitu diturunkan kepada Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dituliskan dalam kitabnya yaitu menggunakan bahasa Ibrani. Seperti apa bahasa Ibrani? Kalau kita googling di internet akan muncul kurang lebih seperti itu. Jadi tulisan Ibrani kurang lebih seperti itu ya. Yang berikutnya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud itu dituliskan dengan menggunakan bahasa Kipti. Sedangkan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu dituliskan dengan menggunakan bahasa Suryani. Sedangkan yang terakhir adalah bahasa Suryani kurang lebih kalau di Google kita searching ya akan menemukan contoh-contohnya seperti itu. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran dituliskan dengan menggunakan bahasa Arab yang seperti yang sudah kita baca sampai saat ini. Untuk siapa kitab Taurat diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini? Kitab Taurat diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini yaitu untuk Nabi Musa dan umatnya yaitu Bani Israel. Oke, masih tentang kitab Taurat. Apa sih isi dari kitab Taurat? Allah menurunkan kitab Taurat ke muka bumi ini ada 10 perintah Allah. Yaitu isi dari kitab Taurat ada 10 perintah Allah yang dikenal dengan Ten Commandment. Apa saja? Ten Commandment itu yang pertama adalah hormati dan cintailah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, sebutlah nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, sucikanlah hari Sabtu. Jadi umatnya Nabi Musa itu pada saat itu mereka mensucikan hari Sabtu. Yang keempat, isi dari kitab Taurat adalah hormatilah ibu bapakmu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berbuat zina. Yang ketujuh, jangan mendekati atau ingin berbuat zina. Yang kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan berdusta. Dan yang ke-10 adalah dari isi kitab Taurat yaitu jangan mengambil hak orang lain. Itu tadi isi dari kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk Nabi Musa dan umatnya dari Bani Israel. Yang kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi melalui untuk Nabi Daud dengan bahasa Kiptinya kepada siapa? Pada Nabi Daud dan Bani Israel. Untuk kitab Zabur, apa isinya? Dalam beberapa literasi disebutkan bahwa kitab Zabur terdiri dari 150 nyanyian yang disenandungkan oleh Nabi Daud. Nyanyian tersebut berisi ungkapan semua hal yang pernah dialami Nabi Daud semasa hidupnya, meliputi permintaan ampun atas dosa, sukacita atas kemenangan melawan musuh, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, isi kitab Zabur berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada raja, ungkapan rasa syukur serta doa dan harapan. Itu tentang kitab Zabur. Yang berikutnya tentang kitab Injil. Kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa yang dituliskan dengan menggunakan bahasa Suryani. Diturunkan untuk Nabi Isa dan Bani Israel. Berikutnya, isi tentang kitab Injil itu apa? Secara garis besar, kitab Injil itu berisi yang pertama, perintah kembali pada tauhid yang murni. Yang kedua, pembenaran terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang ketiga, perintah
hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Itu isi tentang kitab Injil. Pada awalnya kitab Injil yang disampaikan kepada Nabi Isa hanya diterima oleh 12 orang. Mereka yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Hawariyun, yang berarti sahabat-sahabat Nabi Isa. Kedua belas orang tersebut membantu Nabi Isa dalam menyebarkan ajaran-ajaran Allah. Akan tetapi di antara kedua belas orang tersebut ada beberapa orang yang murtad. Pengikut Nabi Isa alaihissalam yang murtad kemudian mengubah isi kitab Injil tersebut. Kitab apa saja yang nama-namanya kitab apa saja bisa dilihat di Google nanti ya. Beberapa literasi menyebutkan kitab-kitab Injil yang diubah itu ya. Ada versinya Yohanes, versi Lukas, versi Markus, dan versi Matius. Itu tadi tentang kitab Injil. Yang berikutnya kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang dituliskan dengan menggunakan bahasa Arab. Untuk siapa kitab Al-Quran itu? Al-Quran diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah sebelumnya, yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya yang sudah diturunkan. Apa yang sebelumnya sudah diturunkan? Yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Al-Quran diturunkan secara bertahap atau yang disebut dengan mutawatir. Jadi Al-Quran atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap atau yang disebut dengan mutawatir. Selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Kitab Al-Quran adalah satu-satunya kitab Allah yang dijaga keasliannya hingga akhir zaman. Jadi kitab Al-Quran ini oleh Allah yang menjaga langsung, seperti yang tertuang dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah yang menurunkan dan Allah pula yang menjaga. Maka tidak heran ketika ada penulisan dari ayat-ayat Al-Quran mengalami kesalahan akan segera diketahui. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menjaga kitab tersebut. Itu tadi tentang nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Berikutnya dalil tentang kitab-kitab Allah. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab tersebut ya. Yang pertama adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab ya ini kitab Taurat. Apakah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran? Iya. Kitab Taurat disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 ya, nanti bisa dicari di Al-Quran dan terjemahannya. Yang berikutnya kitab Zabur. Kitab Zabur Allah menjelaskan di antaranya yaitu terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 55. Untuk yang kitab Injil dalilnya bahwa Allah telah menurunkan kitab Injil itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46. Terakhir kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran salah satu ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran, Allah menurunkan kitab Al-Quran ini adalah terdapat dalam surat Al-Furqan ayat Surat Al-Furqan ayat 1. Untuk ayat-ayat tentang dalil tentang kitab-kitab Allah ya yang sudah tertulis dalam
PowerPoint ini kalian bisa lihat di Al-Quran ya, nanti terjemahnya juga dibaca jadi biar tahu. Baiklah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Oh ya, untuk tugas silahkan disalin ya, surat An-Nisa ayat 136 ditulis di kertas, nanti difoto, terus dikirim ke Google Form, nanti linknya akan saya kirim. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jaga selalu kesehatan, jaga diri baik-baik, gapai semua cita-cita kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.